لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Hadirin saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kepada kita karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga kita bisa hidup dan menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Semuanya itu berkat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, berkat dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba-Nya senantiasalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mulia. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, semuanya ini berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, salah satu hal yang paling penting di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kita lakukan berdasarkan perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin berbahagia, momentum bulan Rabiul Awal ini pada tahun ini banyak sekali, dan bahkan bukan hanya tahun ini, saban tahun kita lihat umat Islam seluruh dunia yaitu senantiasa memperingati yang namanya hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya sebenarnya ada apa dan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana seharusnya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, pada momentum ini khatib ingin membahas yakni tentang bagaimana kita meneladani akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, budi pekerti, morality, etika, ini adalah bagian hal yang amat penting yang mesti kita miliki sebagai seorang muslim. Dan bahkan sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang mana kita ketahui bahwasanya sebelum datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan masyarakat Makkah di saat itu, mereka itu hidup dalam keadaan jahiliyah. Mereka itu bukan tidak pintar, mereka itu bukan tidak berpendidikan, tetapi akhlaknya jauh dari apa yang diharapkan, jauh dari akhlak Islam, jauh dari akhlak yang mulia. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini bertujuan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah untuk bertujuan menyempurnakan akhlak manusia, dari akhlak jahiliyah menuju akhlak Islamiyah. Inilah yang harus kita contoh, salah satunya dalam kehidupan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Salah satu cara kita mencontoh Nabi adalah yaitu dengan cara mencontoh sifat-sifatnya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat siddiq, tabligh, amanah, fatanah, disingkat dengan staff. Jadi kita ini sebagai muslim mestilah memiliki sifat staff, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Ini adalah sifat yang paling mendasar yang mesti kita miliki sebagai seorang muslim. Apabila kita mengaku seorang muslim, tidak bisa bersifat jujur, tidak bisa transparansi, tidak bisa amanah, tidak bisa melakukan diri kita menjadi orang yang cerdas. Padahal kita ini adalah orang yang mulia, orang yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita bukan termasuk daripada golongan Muhammad SAW. Maka hadirin berbahagia, ada 3 syarat mutlak yang mesti kita persiapkan tatkala kita mengaku menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Di dalam surah Al-Fat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah, dan ini adalah merupakan keyakinan kita, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita senantiasa mengucapkannya. Bahkan dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwa kita beryakin, memiliki keyakinan yang mutlak, yang putus bahwasanya tidak ada Tuhan yang mesti kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meyakini dan memutuskan dalam keyakinan kita dengan mutlak bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Tatkala kita meyakini Allah sebagai Tuhan dan juga baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul kita, sebagai Nabi kita, maka yang pertama yang harus kita ikuti dari sifat-sifatnya asyiddau 'alal kuffar, yaitu adalah bersifat tegas terhadap segala kekufuran. Dan bahkan juga dalam terjemahan yang lain dan tafsir yang lain, bersifat tegas terhadap kekafiran, bersifat tegas terhadap orang-orang kafir. Segala kemungkaran-kemungkaran, segala kemunafikan-kemunafikan, seseorang yang mengikuti baginda Rasulullah SAW, mereka tidak akan pernah terperdaya dengan kemunafikan, kezoliman, dengan segala hal yang bersifat kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di muka bumi ini. Mereka akan berlepas diri dari perbuatan tersebut. Inilah hal yang pertama, saudara-saudara berbahagia, bahwasanya tatkala kita ingin meneladani Rasulullah SAW, maka kita hendaklah bersifat tegas terhadap segala bentuk kezaliman, ketidakadilan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita harus menolak semua kemungkaran, kemaksiatan, keadilan sekarang yang sulit ditegakkan, kezaliman yang merata di masyarakat kita, di bangsa kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mesti prihatin dengan hal ini, hal yang berbahagia. Inilah
orang-orang yang meneladani baginda Rasulullah SAW. Maka sehingga tatkala apabila kita lihat di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun di antara manusia yang terzalimi hak-haknya. Tidak ada satupun keadilan yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Hukum dijalankan dengan seadil-adilnya. Hukum membela yang benar, bukan membela yang bayat. Inilah yang mesti harus kita lakukan tatkala kita mengaku sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin berbahagia, yang kedua, tatkala kita ingin meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara kita, berkasih sayang di antara mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mestilah menyebarkan kasih sayang di antara kita. Apalagi khusus bagi kita sesama muslim, kaum muslimin yang berbahagia. Karena sesungguhnya kita ini adalah umat yang bersaudara, umat yang satu. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Kata Nabi, seperti satu bangunan yang menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka penderitaan, kezoliman yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya itu juga dapat kita rasakan. Inilah buktinya bahwa kita bersaudara, bahwa kita memiliki rasa empati, rasa kasih sayang, perhatian terhadap saudara-saudara kita yang lainnya. Tatkala hadir berbahagia melihat saudara-saudara kita yang terzolimi, yang tersakiti, mereka-mereka yang terabaikan, nasib-nasib yang tidak terperhatikan, maka inilah saatnya kita tampil, ambil andil, memperhatikan saudara-saudara kita. Hadirin kaum muslimin berbahagia, momentum Rabiul Awal ini banyak umat Islam yang memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tetapi hakikat daripada memperingati hari kelahiran Nabi ini apa sebenarnya, hadirin berbahagia? Yakni adalah mari kita menyebarkan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala dulu di Madinah Al-Munawwarah mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar, mereka memperkuat ukhuwah Islamiyah, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan perhatian, memiliki rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang ada di saat itu. Maka tidak ada di antara mereka yang terzalimi hak-haknya. Tidak ada mereka yang merasa kelaparan di saat itu, karena kaum muslimin yang lainnya saling membantu dan tolong-menolong di antara mereka. Yang terakhir, hadirin berbahagia, pada kesempatan ini khatib menyampaikan tandanya kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu tarahum ruk'an sujada. Kita melihat umat Nabi Muhammad SAW ruk'an sujada, sujud, ruku' dan sujud bersama-sama. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yaitu dalam rangka mengharapkan, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan karunia, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan keriduannya. Jadi oleh karena itu hadirin berbahagia, limardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Maka sangat rugilah kita tatkala kita diberikan umur yang panjang, harta yang banyak, memiliki pangkat jabatan dan segala macamnya, tetapi kita tidak bisa dan tidak mampu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, barangkali inilah khatib dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memotivasi kita agar kita memperingati Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar menceritakan kisah-kisah Nabi, bukan hanya kita berselawat kepada Nabi, tetapi bagaimana kita melakukan, mencontoh sifat-sifat daripada baginda Rasulullah SAW, sehingga ini menjadi sifat-sifat kita dalam sehari-hari kita. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatian, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.